Parade MotoGP di Jakarta berlangsung dengan sukses. Ini adalah sebuah momen yang luar biasa. IWBW sampai merinding Cang lihatnya. Kita akan lihat seperti apa keseruan dari parade MotoGP dan bagaimana setelah para pembalap dari Jakarta, apakah akan segera merapat ke Mandalika. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana Cang. Terima kasih Jakarta, thank you very much for your hospitality. It was an amazing pre-event, a lot of fans. Was special to see you all there, so thank you very much and now we go to Mandalika. See you there. Apa kabar Mandalika? How are you? Looking forward to race there. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, luar biasa Cak, sampean pasti melihat ya secara live bagaimana parade MotoGP yang luar biasa. Jos gandos tenan, IWBW sampai edian tenan Cak. Dari lapar tuh sampai IWB tahan-tahan gara-gara pengen lihat live-nya untuk parade MotoGP. Dan kita harus akui, ini adalah momen yang luar biasa. Ini adalah sebuah momen sejarah yang harus kita benar-benar ukir dalam sanubari kita. Karena bagaimanapun kita sudah menunggu 25 tahun untuk MotoGP dan akhirnya per 2022 kita bisa menggelar balap MotoGP di Mandalika. Ini sebuah kondisi yang membuat IWB merinding Cak, asli Cak. IWB sangat exciting, merinding, serang-karon pokoknya. Dan ya kita tahu ya sebelumnya bagaimana Indonesia yang begitu sangat besar keinginannya untuk menggelar MotoGP. Per terakhir 1997 kita menggelar MotoGP, ya GP 500 lah. Kemudian kita harus menunggu sampai ada isu Sentul akan menggelar MotoGP, bahkan Jakabaring. Kemudian pada akhirnya finally kita di Mandalika terkabul sudah bahwa race MotoGP akan segera digelar. Pagi ini WP mohon maaf kalau mungkin nggak bisa langsung di lokasi karena kesibukan, jadi WP mantau dari jauh, tapi yang pasti Cak tidak mengurangi rasa merindingnya Cak. Lek bosone WP itu bener-bener Masya Allah, nggak nyangka Kang Mas, nggak menyangka bahwa pembalap MotoGP akhirnya datang Indonesia, bahkan melakukan parade di jalanan. Ini sebuah momen yang WP tidak bisa lupakan pastinya. Kita ngelihat bareng-bareng MotoGP yang disambut oleh Bapak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi. Kemudian di sana mereka disambut, kemudian juga mereka melakukan ritual bertemu dengan Pak Presiden, foto langsung bersama. Dan WP nggak nyangka ya, ternyata para pembalap MotoGP sepertinya juga sangat antusias. Mereka juga sangat semangat, walaupun panas luar biasa hari ini, karena hari ini kan mendung Cak, tapi nggak hujan. Mendung tak berarti hujan, bosone Kang Mas, yang membuat hawa jadi sangat lembab. Ini juga dikatakan oleh Johan Zarco, tapi mereka mengatakan very exciting, mereka sangat-sangat surprise dengan semua respon dari para biker Indonesia yang begitu luar biasa. Dari Istana Merdeka, para pembalap MotoGP melaju ke Bundaran HI. Yang menarik adalah ketika IWB pantau dari para pembalap masing-masing, ternyata yang paling santuy itu ternyata hanya Suzuki Cak. Suzuki paling santuy karena menggunakan mesin 250 cc. Sementara lainnya rata-rata kan ya big bike semuanya. Seperti ya, sampai tahu kan Ducati menggunakan Panigale Cak. Sementara untuk Honda menggunakan Honda RC-VS. Ini adalah motor mahal, 6 miliar Kang Mas atau 7 miliar yang dibalut dengan livery Repsol. Kemudian juga Yamaha menggunakan YZF R1 ya dari Andrea Dovizioso menggunakan R1. Sementara untuk lain-lainnya, untuk pembalap Astra Honda seperti Mario Aji dari Magetan dan juga Vega menggunakan CBR 250 RR, termasuk para kru daripada Dorna ternyata juga menggunakan CBR 250 RR. Dan yang menarik adalah ternyata Carmelo Espelata, bos Dorna, juga ikut dalam rombongan menggunakan Honda ADV 50. Jadi ini surprise juga sih. Yang WP heran adalah dari Suzuki Cak. Suzuki sangat santuy. Suzuki nggak harus nafsu menggunakan GSX-R 1000, tapi hari ini dari John Mir dan juga termasuk Alan Smith menggunakan Gixxer 250. Ini mesin 250 cc satu silinder yang baru saja diluncurkan oleh Suzuki di Indonesia, dan ternyata mereka ya menggunakan itu. Yang lucu adalah sempet ya, tadi WP kan sempat lihat tuh Cak, dari Marc Marquez burnout, kemudian dari Ducati ya Pecco dan juga Jack Miller burnout. Dilalah John Mir dan juga Alex Rins mencoba untuk burnout tapi nggak bisa muter Kang Mas. Jadi less power ya pastinya ya, beda lah pastinya. Tapi yang pasti hari ini sangat sukses, alhamdulillah.
IB katakan ini sebuah kondisi yang luar biasa. Bahkan Johann Zarco mengatakan bahwa dia tidak menyangka bagaimana respon di jalanan, dan ini adalah sebuah momen yang menurut dia ini luar biasa, fantastic, very fantastic. Dia nggak bisa santai di Jakarta karena semua orang mengenalnya, dan ini tidak terjadi di luar negeri, sehingga dia merasa, oh ini memang sebuah negara yang gila sama racing. Membuat MotoGP terrealisasi terkabul, Kang Mas. Ini adalah sebuah kebanggaan kita, kebanggaan dari teman-teman semuanya Indonesia ini kita harus bangga dengan adanya Mandalika, sehingga kita akhirnya bisa menggelar MotoGP di pekan ini. BB insya Allah akan berangkat tanggal 18 yang pasti, dan ini akan menjadi hal yang krusial karena Mandalika ini kan aspal baru. IB sudah tegaskan sama semuanya new aspal, jadi semuanya zero. Data yang dikumpulkan tim kemarin seperti tidak berlaku lagi, jadi zero. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Dovizioso. Ini akan menjadi sebuah balapan yang aneh karena tidak ada data sama sekali. Sebab data yang kemarin tidak bisa digunakan, mengingat ini aspal baru. New aspal yang pastinya karakternya berbeda, tidak sama dengan sebelumnya. Karena new aspal yang masih fresh, itu adalah sebuah aspal yang tidak akan sama dengan sebelumnya. Jadi semua pembalap nanti akan mencoba mencicipi pada saat free practice pertama. Dari sana mereka akan melakukan mapping. Bagaimana settingannya, bagaimana untuk bannya dan sebagainya. Dan sama harus tahu bahwa Michelin sudah membawa kompon baru untuk di Mandalika. Kompon ini kemungkinan besar akan digunakan atau diputuskan setelah mereka melakukan free practice awal. Jadi kompon ini memang pastinya asimetris karena kita tahu komposisi tikungan di Mandalika tidak sama ya. Maksudnya gini, komposisi balancingnya tuh nggak sama karena banyakkan belok ke kanan. Jadi belok ke kanan 11 tikungan, sementara ke kiri hanya 6 tikungan dengan total 17 tikungan. Ini artinya apa? Harus menggunakan kompon samping kanan lebih keras karena lebih abrasif kan. Nah ini yang akan menjadi fokus utama Michelin supaya mereka bisa memberikan ban terbaik di Mandalika. Dan juga di Mandalika adalah sebuah sirkuit yang menguras ban belakang. Ini ditegaskan oleh para pembalap MotoGP bahwa manajemen ban akan sangat krusial di Mandalika. Oleh karena itulah mereka harus benar-benar bisa memanage dari awal hingga akhir, sebab ini adalah fast corner. Jadi rata-rata pembalap nanti akan melakukan balapan dengan kecepatan tinggi pada saat menikung. Jadi pada angle yang memang rebah ekstrim, ke kanan ke kiri flowing begitu, semua tim akan berpotensi, itu intinya. Karena kalau kita melihat secara technical tradisional, mungkin ini akan nyaman buat Yamaha dan juga Suzuki, yang notabene ya Suzuki enggak lah. Karena Suzuki saat ini kita katakan bukan less power, tapi Yamaha less power ini akan diuntungkan karena ini adalah sirkuit yang tidak terlalu panjang banget, straightnya sekitar 700 meteran, sehingga akan berbeda lah ceritanya dengan Qatar yang memiliki panjang 1 km lebih. Jadi straightnya lebih rendah 40 km per jam dibandingkan dengan di Qatar. Ini artinya apa ya? Cepatnya 300 km per jam maksimal, mungkin sekitar segitu. Jadi ini akan berpotensi buat Yamaha. Tapi sama juga harus tahu, walaupun Yamaha memiliki keunggulan sasis, karena kan di sini kestabilan sasis dibutuhkan di Mandalika. Sama juga harus tahu bahwa Ducati, Honda ini improve signifikan untuk kestabilan. Sama tahu kan bahwa Honda sudah menggunakan engine baru, frame baru, dan juga di sini bisa kita tegaskan bahwa ternyata Pol Espargaro mengatakan dia sangat menyukai yang new engine dan new bike ini. Ini adalah motor yang benar-benar baru, motor yang sangat stabil, dan dia juga bisa menggunakan rem dengan sangat precise. Ini penegasan dari Pol, walaupun kemarin gagal di Espargaro gara-gara keausan ban, pemilihan ban yang mungkin kurang tepat ya, menggunakan soft depan belakang sehingga di kehabisan ban pada 5 lap terakhir. Namun secara umum Pol Espargaro menegaskan bahwa new RC sangat stabil pada saat braking. Jadi ini kan sangat menarik karena kita tahu bahwa di Mandalika ini yang paling penting adalah kestabilan ya. Jadi balancing dan kestabilan. Power is not number one, tapi power perlu, namun is not number one. Sebab di sini balancing, akselerasi, bagaimana di tikungan itu lebih stabil. Dan sampean harus tahu pula bahwa GP22 Ducati dipastikan, katanya ya informasi dari Luca Marini, semua sektor improve dibandingkan dengan GP21, walaupun belum sempurna. Jadi ini improve semuanya tapi belum sempurna. Dan tentu saja ini adalah PR Ducati untuk menyempurnakan, karena yang menjadi problem saat ini adalah di bagian elektronik. Jadi masih belum sinkron, Cak. Jadi kemampuan elektronik antara Ducati yang sebelumnya itu kan sudah perfect nih. Tapi untuk yang GP22 mengawinkan dengan Magneti Marelli elektronik yang 2022 ini masih menjadi PR. Pada saat race mungkin ada beberapa poin yang harus diimprove. Jadi kekuatan dari Ducati GP22 adalah mid corner, kecepatan di tengah tikungan itu meningkat, kemudian juga braking lebih bagus, juga powernya lebih bagus katanya. IWB nggak tahu karena ada informasi juga bahwa powernya masih kurang. Tapi menurut Luca ini justru lebih bagus. Nah ini yang menarik karena beberapa pembalap memiliki point of view sendiri-sendiri, Cak. Sementara untuk Suzuki, kita akan lihat Suzuki karena kemarin Suzuki sangat bagus pada Qatar,
powernya sangat besar ya, mungkin the best power pada saat Qatar kemarin. Namun masalahnya adalah pada saat suhu rendah, suhu dingin, ternyata traksi GSX RR menurun. Jadi ini yang membuat penampilan mereka di Qatar kurang cemerlang, akselerasinya lebih banyak problem, jadi keluar tikungannya sliding, sehingga ini akan menjadi momen yang sangat penting buat Suzuki karena di Mandalika akan panas nantinya. Jadi less temperatur no good buat Suzuki, but medium temperatur atau yang ideal temperatur bagus buat Suzuki. Jadi ketika temperaturnya cenderung dingin, Suzuki problem dengan traksi. Nah, nanti di Mandalika kan enggak. Kita lihat saja nanti, karena kita harus lihat dulu pada saat free practice pertama, dan IBB juga belum bisa menyimpulkan siapa menjadi potensi juara nanti, mengingat semuanya masih zero lah, masih nol. Kita akan lihat free practice pertama, baru kita nanti akan mencari mappingnya, kira-kira siapa berpotensi juara di Mandalika. Dari sana nanti baru kita bisa simpulkan, Cak. Saiki ora iso Kang Mas, soalnya semua pembalap masih pada kondisi nol. Kalau sampai nanya tradisionalnya tadi ya, tradisionalnya mungkin secara teknikal Yamaha atau Suzuki yang inline 4, tapi saat ini Ducati dan Honda juga sudah jauh lebih jinak, sehingga kita harus lihat dulu apakah nanti akan problem atau suffering pada saat Mandalika. Semuanya akan kita bisa lihat pada hari Jumat nanti, free practice pertama ya. Jadi itu aja update dari Benaran buat kalian semuanya, dan informasinya setelah parade semua pembalap nantinya akan merapat ke Mandalika langsung. Jadi sore ini kemungkinan besar mereka akan berangkat ke Mandalika, dan hari Kamis mereka akan press conference di Mandalika. Kita nggak tahu apakah memang akan dilakukan di Mandalika atau justru di Jakarta, tapi yang jelas informasinya semua pembalap mayoritas akan hengkang, bukan hengkang sih, bertolak maksudnya, Cak, dari Jakarta ke Lombok hari ini. Kecuali untuk Fabio Quartararo dan juga para pembalap Yamaha lainnya yang tidak ikut parade sudah di sana, sudah di Lombok. Tapi untuk pembalap hari ini seperti Marc Marquez, Pol Espargaro, Alex Rins, Joan Mir, Pecco, kemudian John Zarco, kemudian Jack Miller, dan semuanya nanti akan merapat ke sana hari ini, sore ini. Jadi gitu aja, Cak, informasi dari WB. Kita bertemu lagi di Mandalika. Insya Allah WB akan berangkat tanggal 18 nanti. Kita bertemu di sana, dan semoga saja IB mendapatkan akses pedok sehingga kita bisa mengulas dari dalam, karena memang saat ini sangat sulit untuk menembus di bagian pedoknya, mengingat ini beda dengan WSBK yang lebih leluasa. Untuk MotoGP sangat ketat karena kondisi COVID yang memang saat ini masih ya, walaupun sudah jauh berkurang untuk prosedurnya, tapi progres masih tetap dijaga. Jadi gitu aja ya update Iwan Benaran. Parade MotoGP Jakarta alhamdulillah sukses, maturun buat semuanya yang sudah mensukseskan. IWB katakan salut buat semuanya, salut buat bapak-bapak yang sudah menggolkan ini. IWB haturkan maturun, kita sangat bangga dengan Indonesia, kita bangga dengan Mandalika, dan semoga saja race MotoGP nanti akan berlangsung dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Gitu aja. Dan kalau sama suka seperti biasa, Cak, sama like, share, dan subscribe video ini, dan juga sampai sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.